Sebelum saya memberikan kesempatan untuk Bung Sigit dan juga Pak Wawan untuk menjawab kritikan Bung Haris soal tadi yang ditutup-tutupi, saya mau memberitahu dulu sekaligus minta respons dari Pak Zubairi. Dari catatan kami, tim jurnalis Kompas TV adalah ternyata bahwa Pak Budi Karya Sumadi menghadiri rapat terbatas terakhir sebelum akhirnya kembali masuk rumah sakit adalah tanggal 11 Maret. Oke. Ini tanggal 14 Maret. Iya. Nah, berarti waktu itu Pak Budi Karya Sumadi duduk bersebelahan dengan Pak Sofyan Djalil dan juga Panglima TNI. Kalau hari ini dinyatakan positif tanggal 14, sementara tanggal 11 Maret waktu itu menghadiri ratas, berarti ini sudah bisakah dipastikan bahwa saat itu memang sudah masa inkubasi dan semua yang ada di sekitar Pak Budi Karya Sumadi memang benar-benar harus dites? Iya, harus dites dengan catatan bahwa pada jarak kurang dari 2 meter itu risiko penularan sekitar 2 sampai 3. Jadi kemungkinan yang akan terkena 2 sampai 3 orang, kecuali kalau Pak Menhub ini termasuk super spreader. Kalau super spreader itu yang dari Inggris itu bisa menularkan ke sekitar 11 orang. Kalau super spreader dari Korea Selatan 37. Definisi super spreader itu apa, Pak? Dia bisa menularkan ke lebih banyak orang daripada rata-rata yang telah terbukti yang lain. Oke, apa yang membedakan antara orang yang spreader biasa dengan super spreader? Apa ciri ininya? Apakah kemudian dia sering berpindah tempat atau bagaimana? Ciri-cirinya tidak diketahui dengan pasti. Teorinya salah satu kemungkinan adalah kalau imunitas seseorang itu rendah sekali, maka virus bisa berkembang lebih baik. Virusnya lebih banyak, menularnya lebih banyak ke banyak orang satu. Atau kalau pertemuannya di ruang yang tertutup sempit cukup lama. Jadi kalau hanya pertemuan sebentar, ya risikonya lebih sedikit. Kalau ruang tertutup pakai AC yang cukup lama, nah itu lebih serius. Oke, itu lebih serius ya? Ya. Mas Sigit, pastikan ini apa yang disampaikan oleh Pak Zubairi ini sampai ke istana ya? Sudah pasti. Sudah pasti. Tapi begini, tadi Bung Haris sempat mengkritik bahwa ada yang ditutup-tutupi sejak awal. Kemudian sampailah akhirnya virusnya menyerang salah satu lingkaran dalam istana sendiri. Respons Anda? Ya, pertama kita istana, pemerintah membuka diri terhadap kritik semua pihak dan masukan-masukan yang disampaikan kepada kami. Lalu yang kedua, sesungguhnya pemerintah sejak awal itu sudah sangat responsif ya, bagaimana virus COVID-19 ini tidak menyebar secara luas ya. Ketika warga negara kita di Wuhan, yang sebagian besar adalah pelajar, itu sejak awal BNPB itu sudah dilibatkan dalam proses itu. Artinya kita sudah melakukan upaya yang cepat dan serius terkait dengan penanganan COVID ini. Dan kemudian pemerintah juga melakukan. Ini ternyata adalah visual pada 11 Maret lalu ketika Menteri Budi Karya Sumadi terakhir menghadiri ratas di Istana Negara bersama sejumlah menteri. Mohon dicatat bahwa saat ini, hari ini, tanggal 14 Maret, ratas terakhir yang dihadiri Menteri Budi Karya Sumadi adalah 11 Maret. Padahal kalau dilihat dari masa inkubasi virus corona ini, diperkirakan masa inkubasinya adalah sekitar 14 hari atau bahkan mungkin bisa lebih. Ratas ini dipimpin langsung oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, tapi dari gambar yang kami dapatkan waktu itu tampaknya tidak ada Pak Ma'ruf Amin. Yang jelas saat itu saudara, Pak Budi Karya Sumadi duduk diapit oleh Panglima TNI, ini dia, Panglima TNI dan juga Pak Sofyan Djalil. Kalau kemudian tadi Pak Zubairi menyatakan bahwa jaraknya 1-2 meter penularan droplet ini bisa jadi 2-3 orang ke kanan dan 2-3 orang ke kiri, ada kemungkinan bisa tertular. Andai saat itu memang Pak Budi Karya Sumadi sudah terjangkit virus COVID-19. Oke, silakan Bung Sigit dilanjutkan. Ya. Pemerintah sudah dalam posisi serius ya ketika wabah itu dan warga negara kita dibawa ke Indonesia. Selain melibatkan BNPB, kemudian kita juga membentuk juru bicara yang menjelaskan apa yang sedang terjadi terkait dengan COVID-19 ini. Pemerintah juga membuat protokol penanganan. Kita mengeluarkan ada 5
protokol terkait dengan penanganan COVID ini. Artinya kita sangat serius di sana. Nah, yang terakhir pemerintah membentuk satuan tugas khusus ya, gugus tugas terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 ini. Dan ketika dia dikendalikan oleh BNPB, artinya adalah secara tidak langsung kita mengatakan ini sudah merupakan bencana nasional begitu. Artinya, secara tidak langsung, kenapa nggak sekalian diumumkan saja bahwa ini bencana karena nasional? Karena sudah ditangani oleh BNPB itu sendiri. Ketika BNPB mengambil alih proses penanganan ini, maka dia sebenarnya adalah sebuah bencana nasional. Dan ketika perspektifnya itu adalah, maka kedaruratan dan transparansi di dalam proses penanganan COVID ini menjadi lebih serius. Bung Haris, kalau kemudian BNPB sudah dilibatkan, artinya sudah bisa dianggap sebagai bencana nasional? Yang disebutin itu kan sebetulnya info-info baru hitungan jam atau berapa hari yang lalu. Soal corona COVID-19 ini kan sebenarnya udah 2 bulan. Dan yang ditempuh atau yang dilakukan terhadap mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan, saya pikir itu reaksi ya. Tapi tidak memenuhi standar atau tidak dalam upaya untuk memenuhi standar penanganan corona ini sendiri. Nah, tidak disangkal bahwa upaya menyelamatkan mahasiswa mengambil dari sana itu baik gitu. Tetapi saya cuma mau bilang begini, penanganan wabah seperti ini kita punya panduan standar keilmuannya, standar profesinya, dan juga ada yang disebut sebagai hak-hak kewarganegaraan. Nah, itu semua harus dipenuhi. Kita bisa lihat pada standarnya WHO tentang penanganan wabah penyakit yang meluas, itu ada. Kita juga bisa melihat ke Undang-Undang 36. Lalu misalnya pada standar-standar rumah sakit, obat, dan profesi dokter atau profesi medik. Nah, itu mereka semua ini bisa dimobilisasi. Dan kelihatan beberapa hari ini terpaksa akhirnya Presiden ngaku bahwa tidak mau menciptakan kepanikan. Tidak bisa. Sekarang begini, misalnya ada teman saya, media juga tahu lah teman saya itu siapa, tapi saya tidak perlu sebutkan. 2 hari ini dia diminta untuk dapat informasi dan juga respon dari badannya, diminta untuk berobat. Dan dia datang ke rumah sakit, di rumah sakit Persahabatan. Dan itu pelayanannya buruk. Makanya ada berita yang orang kabur itu dari rumah sakit Persahabatan, karena orang itu takut. Dia ditempatkan, dia suspek, ditempatkan pada orang yang sudah positif. Gak ada distingsinya. Petunjuk, jadi saya mau bilang begini loh, negara masih sibuk mengakui, bikin petunjuk. Di lapangan udah berantakan, tidak siap gitu. Nah, katanya kita punya puskesmas, pusat-pusat kesehatan masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat bukan dimanfaatkan. Mana kesiapannya sekarang? Nah, itu negara harus mobilisasi. Kita kan punya kapasitas itu di atas kertas. Jawaban negara kan pasti kita sudah melakukan ini, sudah bentuk ini, ada kepres ini, ada impres ini. Itu di atas. Di bawah ini situasinya udah kacau balau. Nah, jadi jangan lagi sibuk di sana. Saya berharap yang akhirnya diserahkan kepada Pak Doni di BNPB. Pak Doni saya pikir orang yang sangat kontributif dalam penanganan bencana kemarin. Saya sendiri melihat ya, atau dibantu oleh BNPB dalam kasus banjir, beberapa teman gitu mengkoneksikan. Mudah-mudahan udahlah jangan dipolitisasi. Kalau memang harus dibuka, buka datanya dan harus dibuka. Dibuka itu artinya bukan disebutkan Budi Karya umur segini di rumah sakit yang berbeda dengan rumah sakitnya rakyat. Bukan. Itu sih diskriminasi juga ya. Dia dapat fasilitas yang lebih bagus dibandingin rakyat biasa. Tetapi juga bukan itu, maksud saya datanya dibuka untuk membangun self-empowerment masyarakat. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngandelin pemerintah hari ini. Ya kan? Ya. Jadi lebih baik membangun kekuatan yang dipunya oleh pemerintah, diberdayakan untuk memudahkan masyarakat menangani dirinya sendiri. Ngandelin pemerintah nggak bisa. Katanya nggak bisa diandalkan loh pemerintah. Memang di dalam prakteknya ada beberapa kekurangan dan kita harus akui itu. Nah, oleh karena itulah kehadiran satuan gugus tugas ini di dalam rangka untuk memastikan seluruh standar itu sudah berjalan. Memang Bang Hari, beberapa kasus yang mungkin dilihat pemerintah itu tidak siap, itu harus diakui ada
persoalan-persoalan di sana. Tetapi bukan berarti kemudian kita mengatakan kami sudah sesuai standar begitu. Ini kita akui ada kekurangan-kekurangan. Tetapi dengan hadirnya satuan gugus tugas ini, pemerintah ingin supaya semua yang sudah ditetapkan melalui standar-standar itu bisa beroperasi dengan baik, dan apa yang nanti kemungkinan tersebut juga bisa diantisipasi begitu. Silakan. Enggak, begini nih, yang penting itu begini, kita jangan berdebat kusir soal regulasi terus. Orang sakit itu butuh obat dan butuh posisi. Kemana mereka cari obat sekarang? Ke dokter yang sebelah mana, ke rumah sakit sebelah mana? Ya kan? Mau dibangun pusat penanganan corona, siapa orang membondong-bondong berangkat ke tempat itu? Nah, sekarang mobilisasi negara yang begini besarnya, ya, harusnya memobilisasi nih alatnya, nih infonya, nih aksesnya disebar breng, begitu. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak mampu untuk mengakses, bagaimana mereka mengontak? Kan Informasi sudah ada itu 100 rumah sakit yang sudah didaftar itu. Pak Wawan, 100 Langsung rumah menuju sakit ke sana aja. begini. Saya kira enggak masalah. Nah itu dia, kita masih berpikir negara ini hebat kalau lu butuh gua, lu datang ke gua. Orang sakit. Bayangkan Pak Budi Karya yang orang dalamnya istana, gak ada di RSPAD, di rumahnya. Apa Pak Wawan mau ngomong? Saya dari Badan Intelijen Negara, Nah, saya perintahkan datang ke rumah sakit yang saya rujuk. Artinya gini, kan sudah dibuka ya, rumah sakit mana yang menjadi rujukan, dan bahkan ini nanti akan ditambah menjadi 1.000. Sebentar, ini berarti rumah sakit proaktif. rujukan disebutkan 132, ditambah 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit Ya, BUMN. kan targetnya menjadi 1.000 rumah sakit nanti untuk bisa itulah. Kita mesti proaktif juga. Kita memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat supaya masyarakat juga di samping melakukan upaya-upaya self control terhadap dirinya juga kalau ada thermal gun seperti itu lantas juga ditindaklanjuti. Dan bagi mereka yang merasa ada batuk-batuk ataupun juga naiknya suhu dan juga ini cukup lama, ya segera melakukan Begini, perusahaan yang itu. disampaikan oleh Pak Jokowi adalah bahwa waktu itu Pak Jokowi kemarin waktu konvers bilang sudah mendapatkan 80 nama dari tracing orang-orang yang merupakan positif di kasus-kasus yang awal. Temuan itu dilakukan oleh tim reaksi cepat dari Kementerian Kesehatan dengan dibantu BIN serta Polri. BIN apakah kemudian tidak terbantu ketika ada masyarakat yang bisa tahu bahwa dengan informasi dari pemerintah, ini loh, positif corona sudah pernah berada di sini pada saat ini di masa inkubasi, sehingga masyarakat yang pada saat itu merasa bahwa dia juga ada di sana berbarengan satu ruangan dengan positif COVID-19 itu bisa melapor, bisa datang untuk ke rumah sakit rujukan. Jadi bisa datang, dan kita memang juga mendata kepada siapa saja dia berhubungan dengan selama sekian hari itu khususnya. Kalau sumbernya adalah orang yang sedang sakit, bukankah dia hanya mengenal orang-orang yang dia akan melaporkan orang-orang yang dia kenal? Bagaimana dengan yang tidak kenal? Ya, satu persatu semuanya, karena pada akhirnya nanti juga akan ditrace terus ya. Dan orang yang dikenal pun juga kadang-kadang alamatnya juga tidak tahu atau dalam kondisi dia pertemuannya juga pertemuan yang sekedarnya misalnya, kan itu juga perlu waktu untuk dilakukan. Tapi kita tidak terhenti di situ saja. Artinya kita terus memburu supaya ini bisa dilakukan isolasi. Silakan dulu. Sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu adalah transparansi yang terukur begitu ya. Kita ingat ketika kasus pertama diumumkan, itu kemudian terjadi hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, itu salah memang, itu karena salah, diumumkan gitu kan. data Ketika dirinya. diberitahu pemerintah daerah diberitahu, kemudian dia melakukan sesuatu yang berlebihan gitu. Nah itulah kemudian manajemen informasi itu kemudian dilakukan. Nah sebenarnya mohon maaf Bang Hadi, ini memang protokol ini memang harus diketahui oleh publik ya. Di protokol tentang informasi bagaimana COVID ini diberikan, itu sudah ada kewenangan tim komunikasi juru bicara pusat itu harus melakukan apa, juru bicara di daerah itu melakukan. Misalnya di daerah itu bisa punya kewenangan mengumumkan tentang jumlah dan sebaran. Ya. Anda bisa buka protokol tapi yang kita buat di sana. Sebelum kasus pertama diumumkan, dibandingkan kasus pertama secara global ada, pemerintah Indonesia sudah melakukan katanya memulangkan dari Wuhan. Tadi Anda ngaku pemerintah sudah ngambil inisiatif. Tapi begitu kasus pertama,
Anda implisit bilang bahwa pemerintahan daerahnya di Depok kan yang mengumumkan nama sampai terlalu detail. Pertanyaan saya, waktu kasus pertama yang global itu muncul, negara ini, pemerintah ini menyusun nggak kesiapsiagaan, preparedness, readiness-nya tuh. Nah itu Anda mesti sebutkan di sini. Ya, Kalau misalnya Anda bilang gini, ada, berarti emang Sebentar. nggak turun ke pemerintah daerah. Oke. Gitu loh. Waktu Silakan, itu kita Pak Wawan. kan rapat ya Mas. Jadi saya ngontek ke Kemenkes, kemudian Kemenkes kita ke BNPB, ketemu Pak Mas Doni, kemudian kita bertiga, terus langsung hari itu mengundang kementerian-kementerian lain untuk hadir. Hari berikutnya kita rapat banyak dengan berbagai elemen kementerian lembaga termasuk swasta, antara lain juga Seritek untuk menyiapkan APD. baju itu Iya. itu karena memang terbatas sekali dan itu juga masih diuji untuk penggunaan virus-virusnya. Dari termasuk Kimia Farma juga hadir, kementerian banyak yang terlibat termasuk juga perbatasan-perbatasan lintas batas maupun juga Angkasa Pura dan juga pelabuhan semua. 135 pintu masuk kita langsung jaga. Di sana juga langsung kita pakai alat-alat itu meskipun waktu itu memang sangat terbatas dan tidak bisa mendatangkan secara mendadak. Nah ini terus kita lakukan upaya-upaya terus tracing terus dilakukan dan waktu itu juga sudah kita upayakan untuk disinfektan untuk wilayah-wilayah tertentu. Nah kemudian muncullah belakangan ini yang kasus pertama di mana? Di Depok ini, semua suspek pada waktu itu awalnya kan 136. Itu semua kita datangi satu-satu dan ternyata berhasil disembuhkan. Nah ini yang terus Oke, silakan Pak Zubairi. Iya, kalau saya melihatnya begini, di awal memang mungkin agak lambat, tapi dengan bisa mendeteksi 96 orang positif dengan seorang menteri dinyatakan positif itu lumayan lebih baik. Hanya problemnya itu kan kalau kita mengira jumlahnya sedikit. Kalau kita sepakat bahwa kita ini menghadapi sebuah puncak dari gunung es di mana yang banyak sekali di bawah belum ketemu, Belum terdeteksi ya. terdeteksi, maka mestinya kita bisa dikatakan saya berharap seminggu lagi misalnya sudah diperiksa let's say 10.000. Nah, Pak Jokowi sudah bilang bahwa sekarang Ekman sudah boleh, Surabaya boleh. Nah, itu mulai kapan dan targetnya berapa lama? Dan kemudian saya minta ada juga rapid test yang sekarang sudah bisa dikerjakan di banyak tempat itu. Mestinya di Indonesia juga sudah siap rapid test. Itu nanti akan saya tanyakan kepada Pak Wawan dan juga Bung Sigi. Tapi begini, Anda sebagai Ketua Satgas COVID-19 dari ID, dari para dokter sendiri, ada nggak curhat kepada Pak Zubairi bahwa selama ini penanganan yang dikomunikasikan atau yang dilakukan oleh pemerintah ini benar-benar sudah memberikan ruang gerak yang cukup, memberikan persenjataan yang cukup dan memberikan keamanan yang cukup untuk dokter-dokter. Jangan-jangan dokter-dokter kita kewalahan juga. Iya, di awal memang dokter memang berkewajiban untuk menambah ilmu sendiri, mengatasi sendiri kalau ada kasus baru seperti sekarang ini. Jadi di awal-awalnya kami selalu membahas dan menemukan banyak pustaka dari CDC Amerika, dari WHO, dari Australia, dari Cina. Cina juga cukup banyak websitenya yang bagus untuk ini. Nah, kemudian kita berusaha sebaik mungkin. Nah itu, tetapi dalam hal pertanyaan terakhir tadi memang benar sekali bahwa ternyata kami para dokter itu mempunyai risiko terkena penyakit ini. Ya. Dan risiko itu sebetulnya bisa diminimize kalau alat bantu katakanlah masker untuk dokter, untuk perawat, tenaga kesehatan yang lain itu cukup. Demikian pula gaunnya, alat pelindung dirinya, kemudian juga sarung tangan dan yang lain-lain sekarang kelihatannya mulai ada masalah. Nah tadi dibahas juga di BNPB bahwa katanya segera akan diimpor dari Singapura, mereka bersedia bantu banget, Australia juga akan bersedia bantu banget kalau sudah dinyatakan bencana. Jadi mereka mengharapkan itu dan akan segera mengirim bantuan dan kelihatannya kuncinya adalah kalau sudah dinyatakan bencana? Ya, setelah dinyatakan bencana. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan soal pemeriksaan massal atau rapid test tadi yang disampaikan oleh Pak Zubairi. Sesaat lagi, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.